A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Tanya Buya di Metro TV. Mari pertama-tama sebelumnya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan seperti biasa, ditanya Buya, sudah hadir guru kita, Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Baik, saudara-saudaraku umat muslim di mana saja berada, kita akan membahas lagi tentang kitab Samiyat yang dari awal Ramadan sudah kita bahas dan sekarang kita masuki di hari akhir di mana dalam runtutan dan rangkaiannya itu kemarin sempat kita bahas mengenai Yaumul Hisab dan sekarang kita akan membahas mengenai Siratal Mustaqim. Ini sirat, jembatan sirat gitu. Nah, soalnya kalau ngomong Siratal Mustaqim ingat ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bentuk jembatan sirat ini di hari akhir itu seperti apa Bu Yada? Apakah ini bentuknya kias atau memang ini memang betul bentuknya seperti itu yang disepakati ulama? Dan kedua, apakah kita semuanya pasti akan melewati jembatan sirat ini Bu ya? Dan bagaimana yang dilihat apa sih bisa lolos lewat jembatan itu? Silakan Bu ya, waktu dan tempatnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pemirsa dan Uda David, Masya Allah, yang semoga dimuliakan Allah semuanya. Amin ya Allah. Jembatan Siratal Mustaqim mungkin bisa kita sebut sebagai terakhir perjalanan. Jalan terakhir, jalan hingga sampai terminal, terakhir perjalanan sampai terminal akhir bagi ahli iman ke surga dan orang yang tidak beriman di neraka. Nah, Siratal Mustaqim harus kita yakini. Wa minkum ila wariduha. Semua dari umat manusia harus melewati jembatan tersebut. Yang harus kita imani, mengimani adanya sirat, jembatan ini namanya usul aqidah kalau kita kembali. Adapun yang ditanyakan tadi bentuknya miring sana, miring sini itu apa? Itu adalah furu'ul aqidah, tentang rincian-rinciannya. Yang jelas jembatan itu akan menjadi sesuai dengan amal kita. Orang bermacam-macam menyeberang jembatan. Yang jelas harus. Sehingga teringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu membaca ayat ini menangis. Menangis. Wa ingin minkum ila waridhu. Menangis. Apa yang terjadi padaku? Lalu melihat kucing. Hai kucing, dalam riwayat anjing. Hai anjing atau kucing, kau lebih aman. Karena kau tidak melewati itu jembatan. Sayyidina Abu Bakar, orang sekelas itu menangis lihat kucing. Hai kucing, kau aman. Kau tidak melewati itu jembatan. Semua dari kita akan melewati itu. Baik dan buruk. Orang jahat, orang baik. Cuman bedanya. Kalau orang baik, ahli iman, seperti kilat. Lap begitu. Dan melihat jalan itu jalan betul-betul jalan luar biasa. Tapi sebagian orang yang tidak punya amal baik, tidak ada iman, tidak terlihat. Sehingga baru langkah pertama sudah kecebur ke neraka jahanam. Ada yang dosanya teramat banyak sehingga membebani perjalanannya. Sehingga ada yang merangkak. Kemudian setelah itu dicabut, ditarik disiapkan di situ ada, ini juga dalam riwayat ada semacam kalau ada panah, tapi kan satu ini tidak ada dua atau tiga, kayak ada cakarnya gitu. Jadi ada langsung dicabut, diturunin. Nah, ini orang yang pendosa-pendosa itu. Tapi lagi-lagi jangan ragu bahwasanya masih ada kunci saat ini. Saat ini loh, makanya kita belajar ini agar kita menyiapkan diri. Agar bagaimana kita di situ seperti kilat. Lagi-lagi bersama baginda Nabi SAW. Lagi-lagi yang punya dosa segera sesali. Tobat, akhiri kejahatan kita. Akhiri kesalahan kita. Maha kasih Allah. Sehingga ketahuilah. Yang mempersempit, ingat. Yang mempersempit Siratal Mustaqim, dosa kita. Bahkan yang memutus adalah dosa kita. Sehingga nggak ada jembatan lagi seolah. Padahal ada, cuman kita tidak melihatnya. Lalu keceburnya. Yang memperlebar adalah amal baik kita. Dan kelapangan hati kita menjadi lapang itu sirat. Dan yang ditanyakan sirat hakiki. Bukan khayal, bukan maknawi. Tapi sirat sesungguhnya. Kita harus melewatinya. Dan setelah itu seorang hamba. Ahli surga akan masuk surga. Tapi yang kita rindukan adalah. Bagaimana kita diseru. Menyeberanglah ke sirat. Seperti kilat. Dan kita bersama baginda Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan baginda Nabi menanti.
para kekasih-kekasihnya. Allah ditunggu oleh Rasulullah. Maka wahai hamba-hamba Allah, tanyakan hati kecilmu, sejauh mana kedekatanmu, seperti apa kedekatanmu dengan baginda Nabi. Dan ingat, dosa-dosa yang kita lakukan yang akan membebani kita di saat menyeberang sirat. Maka bergegaslah kembali kepada Allah semuanya. Maka sebetulnya rentetan cerita di padang mahsyar hingga sirat ini sebetulnya untuk menguatkan, makanya menguatkan kita di dunia agar beramal baik. Maka Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang bisa menundukkan hawa nafsunya di dunia, enggak mau ini, enggak nuruti hawa nafsunya agar bisa beramal. Untuk ini loh, agar di sirat kita tidak kerepotan, di mizan enggak kerepotan, di hisab enggak kerepotan saat ini. Dan kita masih berada di tempatnya. Nyawa masih ada di kandung badan kita, hai hamba Allah. Yuk semuanya. Agar kita damai di akhirat nanti. Yuk jadi juru damai kita saat ini. Jangan menjadikan orang bermusuhan lalu saling benci. Jangan jadikan orang bermaksiat karena fasilitas kemaksiatan kita siapkan. Siapa Anda? Siapkan fasilitas-fasilitas untuk kebaikan. Sarana-sarana kebaikan. Agar apa? Jadi tabungan amal buat kita. Beruntung yang hidupnya adalah membuat sarana kebaikan untuk orang beramal baik. Menghidupkan masjid, santren, untuk menolong orang fakir, miskin dan seterusnya. Mereka lah orang cerdas. Maka di jembatan Shiratal Mustaqim tidak akan merasakan kerepotan karena lebar. Bahkan ada yang seperti jalan pakai kuda. Tapi tetap kita ingin yang pakai kilat tadi. Kita pengen kayak kilat. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah Bu ya. Saya jadi ingat pelajaran waktu SD gitu ya. Katanya ibarat jalan di titian serabut dibelah 7. Betul, disebutkan dalam riwayat Oh semacam iya kan begitu. Itu gambaran lembutnya. Bagi siapa? Bagi yang tidak punya amal sehingga tidak bisa melebarkan itu rambut. Gitu. Menarik Bu ya. Kita lanjutkan nanti ya Bu ya bahasan ini. Sambil nanti juga saya mau tanya Bu ya. Apakah benar di situ saya dengar-dengar itu ada telaganya Rasulullah SAW. Tetap di sini. Ditanya Bu ya. Hanya di Metro TV.